Penilaian risiko negara adalah proses untuk menentukan kemampuan suatu negara dalam mentransfer pembayaran. Penilaian ini mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, dan sosial, dan digunakan untuk membantu organisasi membuat keputusan strategis saat menjalankan bisnis di negara dengan risiko yang berlebih. Spesifik negara mencakup spektrum yang luas. Saat Anda siap untuk mengeksplorasi investasi internasional, Anda dapat melakukan analisis risiko negara melalui penilaian kualitatif dan kuantitatif atau kombinasi keduanya. Yang pertama, analisis kuantitatif menggunakan analisis rasio dan statistik yang objektif untuk menentukan risiko. Penilaian ini dapat mencakup rasio utang terhadap produk domestik bruto atau koefisien beta indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI untuk suatu negara. Analisis risiko kuantitatif adalah teknik statistik untuk memahami ketidakpastian atau risiko finansial dalam suatu negara. Teknik ini menggunakan nilai numerik dan data kompleks untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa tertentu dan dampak potensial yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa tersebut terhadap negara tersebut. Metode ini melibatkan pengumpulan data tentang kuantitas risiko tertentu yang dapat diukur menggunakan model atau simulasi matematika untuk menganalisanya. Dari sana, Anda dapat memperkirakan probabilitas berbagai hasil, termasuk skenario terbaik dan terburuk. Yang kedua, analisis kualitatif, yaitu menentukan risiko berdasarkan analisis subjektif terhadap hal-hal seperti berita politik dan rumor pasar. Analisis kualitatif. Analisis kualitatif dibedakan menjadi dua, studi kasus dan penilaian risiko politik, serta risiko sosial dan budaya. Studi kasus dan penilaian risiko politik. Analisis kualitatif seringkali melibatkan studi kasus dan penilaian risiko politik untuk memahami stabilitas suatu negara dan dampaknya terhadap perdagangan internasional. Misalnya, suatu perusahaan yang ingin berinvestasi di sebuah negara mungkin perlu menilai risiko politik seperti potensi perubahan kebijakan atau ketidakstabilan pemerintah. Contoh kasus, ketika perusahaan minyak internasional ingin berinvestasi di Venezuela, mereka harus mempertimbangkan risiko politik terkait dengan nasionalisasi industri minyak yang dilakukan oleh pemerintah. Pada tahun 2007, pemerintah Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez melakukan nasionalisasi besar-besaran terhadap industri minyak, yang menyebabkan perusahaan-perusahaan internasional kehilangan hak kepemilikan dan menghadapi kerugian finansial. Perubahan kebijakan ini merupakan risiko politik yang signifikan yang mempengaruhi keputusan investasi dan strategi perdagangan internasional perusahaan. Risiko sosial dan budaya. Risiko sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara bisnis dilakukan di suatu negara. Faktor seperti ketidakstabilan sosial, perbedaan budaya, dan konflik etnis dapat berdampak pada operasi bisnis dan hubungan perdagangan. Contoh kasus, perusahaan yang memasuki pasar India harus memahami keragaman budaya dan sosial yang ada di negara tersebut. Misalnya, Tata Motors menghadapi tantangan saat meluncurkan model Nano sebagai mobil murah di India karena penolakan dari komunitas lokal yang merasa bahwa pabrik mobil tersebut akan merusak lingkungan dan kehidupan mereka. Memahami risiko sosial dan budaya ini penting untuk menghindari konflik dan memastikan keberhasilan. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dibedakan menjadi dua, indeks risiko negara serta model skor risiko. Indeks risiko negara adalah alat yang digunakan untuk menilai risiko investasi di suatu negara dengan mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, dan finansial. Lembaga seperti Economist Intelligence Unit (EIU) dan Standard & Poor's (S&P) menyusun indeks ini untuk memberikan penilaian menyeluruh mengenai risiko yang terkait dengan investasi di negara tertentu. Contoh kasus, sebuah perusahaan multinasional yang berencana memasuki pasar Nigeria
mungkin akan merujuk pada indeks risiko negara yang diterbitkan oleh IAIU untuk menilai faktor-faktor seperti stabilitas politik, risiko terorisme, dan volatilitas ekonomi. Pada tahun 2020, IAIU menurunkan peringkat risiko Nigeria karena ketidakstabilan politik yang meningkat dan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi keputusan investasi perusahaan-perusahaan internasional. Model skor risiko. Model skor risiko menggunakan data ekonomi, politik, dan finansial untuk menilai risiko negara secara kuantitatif. Model ini seringkali melibatkan indikator seperti inflasi, defisit anggaran, dan stabilitas politik. Contoh kasus, perusahaan yang berencana berinvestasi di Argentina mungkin menggunakan model skor risiko yang mempertimbangkan inflasi tinggi dan volatilitas politik sebagai indikator risiko. Pada tahun 2018, Argentina mengalami krisis mata uang dan inflasi yang melonjak, yang menyebabkan model skor risiko menunjukkan tingkat risiko yang tinggi. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan internasional menjadi lebih berhati-hati dalam keputusan investasi mereka di negara tersebut. Metode rating kredit. A. Penilaian oleh lembaga rating kredit. Lembaga rating kredit seperti Moody's, Fitch, dan S&P memberikan peringkat kredit pada negara yang mencerminkan kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban utangnya. Peringkat ini memberikan indikasi risiko investasi dan dapat mempengaruhi keputusan perdagangan internasional. Pada tahun 2011, kreditur internasional menghadapi risiko signifikan terkait dengan Yunani karena peringkat kredit negara tersebut mengalami penurunan yang sangat tajam dari lembaga rating seperti Moody's. Penurunan peringkat ini mencerminkan kekhawatiran mengenai kemampuan Yunani untuk membayar utangnya yang berdampak pada keputusan investasi dan perdagangan internasional dengan negara tersebut. 4. Analisis ekonomi. A. Model ekonometrik. Model ekonometrik menggunakan data ekonomi makro untuk menilai risiko ekonomi suatu negara. Model ini dapat mencakup variabel seperti pertumbuhan GDP, inflasi, dan defisit neraca perdagangan untuk memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi negara. Kasus, sebuah perusahaan yang berencana berinvestasi di Brasil mungkin menggunakan model ekonometrik untuk menganalisis data ekonomi seperti pertumbuhan GDP dan inflasi. Pada tahun 2015, Brasil mengalami resesi ekonomi dengan pertumbuhan GDP negatif dan nilai inflasi tinggi. Analisis ekonometrik menunjukkan risiko tinggi terkait dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil yang mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. B. Analisis neraca pembayaran. Analisis neraca pembayaran melibatkan pemeriksaan data mengenai transaksi internasional suatu negara, termasuk ekspor, impor, dan aliran modal. Ini membantu menilai kesehatan ekonomi dan risiko valuta asing. Kasus, ketika perusahaan internasional ingin memasuki pasar Turki, mereka mungkin memeriksa neraca pembayaran Turki untuk menilai risiko terkait dengan defisit neraca perdagangan dan ketergantungan pada utang luar negeri. Pada 2018, Turki mengalami krisis mata uang yang disebabkan oleh defisit neraca pembayaran dan ketidakstabilan politik yang meningkatkan risiko investasi bagi perusahaan asing. 5. Evaluasi lingkungan bisnis. A. Indeks kemudahan berbisnis. Indeks kemudahan berbisnis, seperti yang diterbitkan oleh Bank Dunia, mengevaluasi kemudahan berbisnis di suatu negara berdasarkan regulasi, birokrasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Ini memberikan gambaran tentang seberapa mudahnya untuk memulai dan menjalankan bisnis di negara tersebut.
Contoh kasusnya adalah pada tahun 2020, Singapura diperingkatkan sebagai salah satu negara teratas dalam indeks kemudahan berbisnis oleh Bank Dunia. Perusahaan yang ingin berinvestasi di Asia mungkin memilih Singapura sebagai lokasi investasi karena lingkungan bisnis yang mendukung dan regulasi yang efisien. Sebaliknya, negara-negara dengan peringkat rendah mungkin menghadapi tantangan dalam menjalankan bisnis akibat birokrasi yang rumit dan perlindungan hukum yang lemah. B. Analisis lingkungan regulasi. Analisis lingkungan regulasi mencakup penilaian terhadap peraturan perdagangan, pajak, dan kebijakan investasi untuk memahami dampaknya terhadap bisnis. Contoh kasusnya adalah perusahaan yang berencana beroperasi di Cina harus memahami peraturan mengenai investasi asing dan perlindungan kekayaan intelektual. Pada tahun 2018, Cina menghadapi kritik internasional terkait dengan kebijakan yang dianggap merugikan perusahaan asing dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dan transfer teknologi. Perusahaan asing harus memperhitungkan risiko terkait dengan regulasi yang bisa mempengaruhi operasi mereka di pasar Cina. Metode scoring dan penilaian risiko keuangan. A. Analisis likuiditas dan risiko valuta. Analisis likuiditas dan risiko valuta melibatkan penilaian terhadap kestabilan mata uang dan likuiditas pasar untuk memahami dampaknya terhadap transaksi perdagangan internasional. Negara dengan peringkat rendah mungkin menghadapi tantangan dalam menjalankan bisnis akibat birokrasi yang rumit dan perlindungan hukum yang lemah. Kasus perusahaan yang beroperasi di negara dengan mata uang yang sangat volatil seperti Venezuela menghadapi risiko besar terkait dengan fluktuasi nilai tukar. Pada tahun 2018, hiperinflasi di Venezuela menyebabkan nilai tukar Bolivar merosot drastis, mempengaruhi transaksi perdagangan dan investasi asing yang beresiko tinggi. B. Analisis ekspor kredit. Analisis ekspor kredit melibatkan penilaian risiko kredit terkait dengan pemasok dan pelanggan di negara tertentu. Ini termasuk memeriksa risiko gagal bayar atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial. Kasus perusahaan yang berbisnis dengan pelanggan di negara-negara dengan risiko kredit tinggi seperti Zimbabwe pada masa-masa krisis ekonominya harus mempertimbangkan risiko terkait dengan kemungkinan gagal bayar. Pada tahun 2008, Zimbabwe mengalami krisis ekonomi yang parah, menyebabkan banyak perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam menagih piutang dari pelanggan di negara tersebut. Goodbye.